Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misha Geni Putri, nomor absen 21, kelas 11-8. Saya akan menjelaskan beberapa materi sejarah. Yang pertama, kekuasaan VOC di Indonesia. Belanda datang ke Indonesia dan mendirikan kongsi dagang yang bernama VOC. Masa kekuasaannya dari tahun 1602 sampai 1709. Latar belakang VOC, pada saat itu Belanda sedang berperang melawan Spanyol dan Portugis. Pemerintah Belanda ingin menyatukan pedagang Belanda dalam satu kongsi atau organisasi. Pemerintah Belanda yakin hal ini dapat menjadi senjata ampuh dalam bidang militer dan ekonomi. VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 atas prakarsa Prince Maurits. VOC dikelola oleh 17 pengurus pusat yaitu 17. Tujuan VOC menghindari persaingan antar pedagang Belanda memonopoli perdagangan rempah. Hak istimewa VOC atau hak oktroy, hak mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang, hak memerintah daerah yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja, hak memonopoli perdagangan rempah. Peran VOC, perusahaan perdagangan, militer, dan politik. Untuk merealisasikan upaya tersebut, Belanda menerapkan 3 kebijakan VOC: Honigtochten, Kontingenten, Ekstripasi, Verplicht-Leverantie. Dalam waktu singkat, VOC mengalami kemajuan pesat. Keberhasilan Belanda melawan Maluku dan Spanyol. Gubernur pertama VOC yaitu Pieter Beth pada tahun 1610 sampai 1614. Bertugas menata kelembagaan VOC, membangun pos perdagangan Belanda di Ambon dan Maluku, memasuki wilayah Jayakarta dan membeli tanah Jayakarta dan diganti menjadi Batavia. Pemukiman tidak boleh memasuki Benteng Batavia. Benteng Batavia yaitu rumah gubernur, gereja, gedung arsip, dan kantor-kantor VOC. Batavia merupakan pusat kekuasaan VOC. VOC menjajah dari tahun 1602 sampai 1799. Pada tahun 1677, VOC berhasil memaksa Sultan Hasanuddin untuk menyerah dan menandatangani perjanjian Bon-Gaya. Cara VOC melakukan kekuasaannya yaitu melakukan kontingenten, menetapkan Verplicht-Leverantie, melaksanakan Pflegerstelsel, menetapkan Honigtochten, dan Devise in Impera. Runtuhnya VOC. VOC terjerat hutang, adanya persaingan ketat dengan bangsa Eropa lainnya, pegawai VOC banyak yang korupsi. Materi kedua yaitu kekuasaan Republik Bataaf di Indonesia. Pada tahun 1795, Prancis menyerang Belanda. Belanda dikuasai oleh Prancis, lalu Prancis membuat pemerintahan Republik Bataaf. Indonesia pun menjadi di bawah kekuasaan Republik Bataaf. Louis Napoleon mengirim Herman William Dendels ke Indonesia. Dendels menjadi gubernur jenderal pada tahun 1808 sampai 1811. Tugas Dendels yaitu mempertahankan Jawa dari Inggris, menghapus feodalisme. Kebijakan-kebijakannya: bidang militer, membangun benteng-benteng pertahanan; bidang ekonomi, memperbaiki gaji pegawai; bidang pemerintahan, memindah pusat pemerintahan dari Batavia ke Weltervelden; bidang sosial, melanjutkan kebijakan perbudakan
bidang hukum dan peradilan, memberantas korupsi. Masa pemerintahan Jan Willem Jansen. Jansen menandatangani kapitulasi Runtang dengan isi pemerintah Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris di Kalkuta, India. Pasukan Belanda menjadi tawanan Inggris. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan. Dan seluruh hutang Belanda tidak menjadi tanggung jawab Inggris. Materi ketiga yaitu kekuasaan Inggris di Indonesia. Berawal dari datangnya Belanda pada 4 Agustus 1811 dengan 60 kapal di pelabuhan Batavia yang dipimpin oleh Jan Willem Jansen. Pada 26 Agustus 1811, Batavia jatuh ke tangan Inggris. Pasukan perang Inggris, Sir Thomas Stamford Raffles, menyerang Jansen yang kabur ke Semarang. Ada 3 prinsip Raffles. Segala bentuk kerja rodi dan penyerahan dihapus, peranan bupati sebagai pemungut pajak dihapus, tanah milik pemerintah. Kebijakan Raffles saat menjabat menjadi Letnan Jenderal di Jawa. Kebijakan pemerintahan menegosiasikan perdamaian dengan penguasa lokal yang dianggap menentang Inggris, membagi Jawa menjadi 18 keresidenan. Kebijakan ekonomi menetapkan sewa uang, menetapkan sewa tanah. Kebijakan Raffles saat menjabat Letnan Jenderal di Jawa. Kebijakan pemerintahan menegosiasikan perdamaian dengan penguasa lokal yang dianggap menentang Inggris, membagi Jawa menjadi 18 keresidenan. Kebijakan ekonomi menetapkan sistem uang, menetapkan sistem sewa tanah. Raffles dianggap kurang memuaskan bagi pemerintah Inggris. Pada tahun 1815 diganti oleh John Vendel. Materi keempat yaitu tanam paksa. Pemerintah Hindia Belanda menetapkan sistem tanam paksa pada tahun 1847 yang dipelopori oleh Johannes van der Bos. Sistem tanam paksa adalah sistem yang mewajibkan petani pribumi untuk menanam tanaman yang dapat diekspor di pasaran dunia. Latar belakangnya, Belanda mengalami krisis ekonomi pasca kejayaan Napoleon Bonaparte di Eropa. Pemasukan dari penanaman kopi tidak mencukup untuk menutupi kekosongan keuangan. Ketentuan tanam paksa yaitu petani harus menyediakan 1/5 luas tanah. Diadakan persetujuan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian tanah untuk menanam tanaman ekspor. Hasil panen wajib diserahkan ke pemerintah. Kegagalan panen ditanggung pemerintah. Penyimpangan tanam paksa. Jatah tanah untuk tanam paksa melebihi 1/5 dari tanah garang dan melebihi apabila tanahnya tidak subur. Rakyat lebih mencurahkan pada tanaman ekspor sehingga ladang mereka terbengkalai. Penyimpangan ini semakin memberatkan rakyat, akibatnya terjadi gagal panen dan kelaparan. Virus juga muncul dan banyaknya kematian akibat kelaparan. Sistem tanam paksa telah melanggar HAM dan membawa penderitaan bagi pribumi, sedangkan Belanda mengeruk keuntungan dan kekayaan berlimpah sejak 1831 sampai 1877. Kekayaan Belanda yaitu 832 juta gulden. Tanam paksa menimbulkan pro dan kontra di kalangan elit politik Belanda. Sistem tanam paksa diganti menjadi usaha swasta, tetapi tetap membawa penderitaan. Pribumi masih harus bekerja untuk Belanda, seperti membuat jalan raya, jalur kereta api, irigasi, dan benteng.
Materi kelima yaitu politik pintu terbuka. Sistem di mana pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pada periode ini, tanah dan tenaga kerja dianggap milik pribadi. Tanah rakyat dapat disewakan dan tenaga kerja dapat dijual. Tujuan Belanda untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat jajahan. Ada undang-undangnya. 1. Undang-Undang Perbendaharaan 1864 mengatur anggaran belanja Hindia Belanda, lalu disahkan oleh parlemen dan melarang mengambil keuntungan dari tanah jajahan. 2. Undang-Undang Gula 1870 mengatur perpindahan monopoli tanaman tebu dari pemerintah ke tangan swasta. 3. Undang-Undang Agraria 1870 mengatur tentang dasar-dasar politik tanah. Faktor pendorongnya, Jawa menyediakan tenaga kerja yang murah, kekayaan alam Indonesia yang melimpah, banyaknya modal yang tersedia karena keuntungan dari sistem tanam paksa, adanya bank-bank yang menyediakan kredit untuk usaha-usaha pertanian, pertambangan, dan transportasi. Pelaksanaannya, politik pintu terbuka berlangsung antara tahun 1870 sejak peresmian Undang-Undang Agraria hingga 1900. Para pengusaha swasta barat mulai berdatangan ke Hindia Belanda. Mereka menanamkan modal dengan membuka perkebunan teh, kopi, tebu, kelapa sawit, dan karet. Untuk mendukung perkembangan perkebunan, pemerintah Belanda membangun sarana dan prasarana, di antaranya waduk, bendungan, saluran irigasi, jalan raya, jembatan, rel kereta api, dan pabrik. Untuk membuat fasilitas tersebut, pemerintah Belanda menggunakan tenaga kerja rodi atau sistem kerja paksa. Untuk memenuhi tenaga kerja, pemerintah Belanda mendatangkan kuli dari Jawa dan mengatur kontrak. Jika mereka melanggar kontrak tersebut, mereka mendapatkan sanksi punel senti. Terdapat dampak dari politik pintu terbuka. Dampak positifnya, sistem tanam paksa yang memberatkan rakyat dihapus. Rakyat Indonesia mulai mengenal arti pentingnya uang dan barang-barang ekspor-impor. Dibangunnya fasilitas penghubung seperti jalan raya, rel kereta api, jembatan, dan irigasi. Dampak negatifnya, rakyat semakin menderita karena ditekan oleh pemerintah dan swasta. Adanya eksploitasi rakyat pribumi dan lahan produktif secara besar-besaran. Penduduk merosot tajam karena dipaksa untuk menyewakan tanahnya kepada pihak swasta dengan biaya sewa yang sangat murah. Materi terakhir yaitu politik etis. Politik etis atau politik balas budi merupakan kebijakan Hindia Belanda sebagai reaksi tuntutan protes dari diterapkannya kebijakan tanam paksa yang dilayangkan oleh Van Deventer tahun 1901. Kebijakan tanam paksa Kutu-Stelsel yang diterapkan Van der Bos membawa kesengsaraan bagi Hindia Belanda. Penyimpangan Kulturprocenten atau pemberian bonus kepada bupati yang melebihi target semakin membuat praktek pemerasan dan perbudakan semakin membesar. Pieter Borshoff
selama mengelilingi Jawa pada tahun 1887 menemukan banyak kesengsaraan yang dialami oleh pribumi Hindia Belanda pada waktu itu. Kondisi ini membuat kecaman bagi bangsa Belanda yang menganggap Hindia Belanda tidak manusiawi. Van Deventer, majalah The Guide yang berjudul School atau Hutang Budi menjelaskan bagaimana kesengsaraan bangsa Indonesia yang hasilnya malah dinikmati oleh Belanda. Gagasan Van Deventer didukung oleh Ratu Wilhelmina yang menyebutkan pidatonya mengenai kesengsaraan tanah jajahan tahun 1901. Program politik etis. Edukasi 1. Pendidikan dengan membuka sekolah model barat. 2. Diharapkan lahir kesetaraan dan emansipasi. Irigasi 1. Membuat saluran-saluran irigasi. 2. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian. 3. Subsidi industri dan kerajinan pribumi. Emigrasi 1. Melakukan program perpindahan keluar Jawa. 2. Sampah di Suriname. 3. Tujuan untuk memeratakan jumlah penduduk. Penyimpangan politik etis. Edukasi untuk mendapatkan tenaga kerja terdidik dengan upah rendah. Selain itu juga diskriminasi dalam pendidikan. Irigasi hanya untuk perkebunan Belanda. Emigrasi bukan untuk meratakan penduduk, tapi memenuhi tenaga kerja di perkebunan luar Jawa. Berdirinya sekolah. Pembangunan sekolah yang memunculkan kaum terpelajar. Sekolah angka 1 dengan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung diperuntukkan untuk anak orang kaya dan anak pegawai negeri. Sekolah angka 2 atau sekolah rakyat diperuntukkan bagi anak pribumi dengan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Dampak dari politik etis yaitu pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas pertanian, memunculkan pelajar atau cendekiawan yang mempelopori pergerakan nasional Indonesia, meningkatkan kesadaran bangsa Indonesia untuk meningkatkan hak-haknya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan banyak kurangnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.